Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok Alina Askia dan Raisa Sabrina dengan dosen Ibu Liana Mailani, program studi psikologi Universitas Al-Azhar Indonesia yang sedang mengerjakan ujian tengah semester. Pada kesempatan kali ini, kami akan menjelaskan mengenai aspek-aspek interaksi individu situasi dari kepribadian. Tokoh yang pertama ada Harry Stack Sullivan. Harry Stack Sullivan lahir di Norwich, New York pada 21 Februari tahun 1892. Sullivan lulus sekolah menengah atas pada usia 16 tahun dan menghabiskan tahun pertamanya di Cornell University. Pada 1911, ia pindah ke Chicago College of Medicine and Surgery dan mendapatkan gelar MD-nya pada tahun 1917. Pada tahun 1921, ia bekerja di bawah William Alanson White sebagai neuropsikiater di St. Elizabeth Hospital. Pendekatan Sullivan dikenal juga dengan teori interpersonal dari psikiatri atau Interpersonal Theory of Psychiatry. Pendekatan Sullivan berada di antara psikoanalisis yang menekankan aspek pada dalam diri seseorang dan juga behaviorisme yang berfokus pada aspek di luar diri seseorang. Sullivan banyak dipengaruhi oleh Chicago School of Sociology and Philosophy, khususnya George Herbert Mead. Selain itu, Edward Sapir juga merupakan tokoh lain yang memberikan pengaruh besar pada Sullivan. Pendekatan Sullivan berkaitan erat dengan psikologi sosial. Teori yang pertama adalah ikatan pertemanan. Salah satu kontribusi Sullivan terhadap teori kepribadian adalah dengan mempertimbangkan idenya mengenai ikatan pertemanan, yakni pentingnya peranan yang dimainkan oleh teman-teman sebaya dalam proses pembentukan identitas. Sullivan menyimpulkan bahwa pola relasi manusia yang menetap, yang dibentuk oleh keluarga dan masyarakat merupakan esensi dari kepribadian. Sullivan yakin bahwa untuk dapat memahami kepribadian, kita harus melihat pola-pola relasi sosial yang berulang kali terjadi dalam konteks masyarakat yang real. Yang kedua adalah ilusi individualitas. Bagi Sullivan, kita merupakan orang yang berbeda dalam situasi yang berbeda. Artinya, dalam setiap situasi sosial, kita selalu merespons bagaimana orang berpikir akan kita. Sullivan menyebut ide tersebut sebagai ilusi individualitas atau illusion of individuality. Tokoh yang kedua ada Henry Murray. Ia lahir di New York dan menjadi dokter yang melakukan riset biokimia. Murray menggunakan konsep motivasi tidak sadar dari Freud, Jung, Adler, konsep tuntunan dari Lewin, dan konsep trait dari Allport. Murray dapat dianggap sebagai prinsip utama pendekatan interaksionisme terhadap kepribadian. Murray menjadi direktur Harvard Psychological. Murray menggabungkan ide-ide psikoanalisis dan neoanalisis ke dalam sebuah kerangka dasar untuk keperluan riset empiris. Teori Murray yang pertama adalah sistem personologis. Murray memilih kata personologis alih-alih istilah personality. Para psikolog yang menggunakan pendekatan Murray kerap menyebut diri mereka sebagai personologis. Murray menekankan hakikat individu yang terintegrasi dan dinamis sebagai suatu organisme yang kompleks yang berespan terhadap lingkungan spesifik. Murray menekankan pentingnya kebutuhan dan motivasi suatu penekanan yang cukup berpengaruh. Ada 11 kategori kebutuhan menurut Murray. Yang pertama adalah afiliasi, otonomi, dominasi, ekshibisi, menghindari bahaya, mengasuh, keteraturan, bermain, seksual, manja, dan memahami. Murray juga menekankan tuntunan lingkungan atau environmental press. Tuntunan lingkungan adalah kekuatan-kekuatan yang berasal dari orang lain ataupun dari peristiwa di lingkungan sekitar yang dapat mengarahkan kepada perilaku seseorang. Murray menerima berbagai fantasi tidak sadar dan berbagai dorongan instinktif. Tidak seperti para teoretikus trait seperti Allport yang menekankan struktur internal dan konsistensi diri. Murray menekankan berbagai peran sosial dan berbagai determinan situasional. Ia adalah seorang humanis yang mengakui dan menghargai sebuah kreativitas, namun ia mengizinkan sejumlah energi ini muncul dalam dorongan tidak sadar. Menurut Murray, suatu kombinasi tipikal antara kebutuhan dan dorongan diberi istilah tema. Ia mengukur tema menggunakan Thematic Apperception Test atau TAT. TAT merupakan sebuah tes apersepsi karena subjek bukan melaporkan apa yang ia lihat atau persepsi, namun lebih sebagai sebuah interpretasi naratif atau imajiner.
Pernyataan Murray eksplisit mengenai interaksi antara berbagai kebutuhan dan tekanan memberikan dasar bagi berbagai pendekatan interaksionisme terhadap kepribadian. TET adalah sebuah tes proyektif di mana seseorang dihadapkan serangkaian gambar ambigu dan kemudian diminta untuk menyusun sebuah cerita. Selanjutnya adalah pendekatan naratif. Pendekatan naratif adalah pendekatan yang mempelajari motivasi-motivasi seseorang melalui biografi atau kisah hidup. Contoh, McAdams mempelajari motivasi intimasi, kebutuhan untuk berbagi dengan orang lain melalui cara yang intim. Pada setiap tahap kehidupan, terdapat suatu kecenderungan internal yang mengarahkan kita untuk mencari dan merespon terhadap situasi tertentu, di mana hal ini selanjutnya akan membantu kita membentuk kecenderungan dan identitas kita. Yang terakhir adalah penyebab kontemporer. Artinya, perilaku disebabkan pada saat itu juga sebagai fungsi dari berbagai pengaruh. Dan beberapa pengaruh ini merupakan residu dari perilaku atau peristiwa sebelumnya di masa lalu. Henry Murray pernah berkata bahwa individu memiliki sejumlah kebutuhan dan motivasi yang secara berulang akan muncul dalam berbagai situasi sosial. Yang terakhir ada Walter Mischel. Mischel lahir di Vienna, Austria pada tahun 1930. Ia menempuh pendidikan di City College of New York dan mendapat gelar sarjananya di bidang psikologi klinis di Ohio State University. Kemudian ia bekerja dengan psikolog yang menggunakan pendekatan kognitif dan pembelajaran terhadap kepribadian. Teori Mischel yang pertama adalah penundaan kepuasan atau delay of gratification. Delay of gratification adalah sebuah aspek spesifik dari kontrol diri yang terjadi ketika seorang individu memilih untuk tidak memperoleh reinforcement langsung dan menunggu reinforcement berikutnya yang lebih baik. Terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi seseorang untuk menunda kepuasan, diantaranya modeling atau meniru orang lain, 2. Tidak melihat objek tersebut atau mengalihkan pandangan dari objek, yang ketiga adalah distraksi. Lalu yang kedua, Mischel mengemukakan 4 variabel kepribadian. Yang pertama kompetensi, yang kedua strategi pengkodean atau encoding strategy, yang ketiga ekspektasi, yang keempat rencana atau plan. Lebih lanjut, Mischel dan rekannya menemukan bahwa sebagian konsistensi kepribadian disebabkan oleh kemiripan ciri-ciri situasi yang dipersepsikan, yang mana orang mengidentifikasi hubungan antara perilaku dengan situasi yang menjadi ciri khas perilaku atau behavioral signature. Dari bahasan yang telah kami sampaikan dapat disimpulkan bahwa menurut Henry Sullivan, kepribadian adalah pola yang relatif permanen dari situasi interpersonal yang terjadi secara berulang, dan pola itu merupakan ciri dari kehidupan seseorang. Menurut Henry Murray, kepribadian adalah suatu studi mengenai kehidupan manusia sepanjang waktu. Oleh karenanya, Murray mengobservasi dan menganalisis interaksi antar individu dalam berbagai situasi. Menurut Walter Mischel, perilaku seseorang sangat bervariasi, tergantung pada situasinya. Sehingga untuk mencari sebuah trait, kepribadian yang umum merupakan hal yang tidak masuk akal. Demikian yang dapat kami sampaikan materi ini. Kami dari Universitas Al-Azhar Indonesia, Program Studi Psikologi, mengucapkan terima kasih. Semoga dapat menjadi pembelajaran kita semua dan memberikan manfaat bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.